malam pemirsa, senang sekali kembali kita bertemu pada program acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Saya Rekson Nainggolan akan membantu diskusi kita yang sangat menarik malam hari ini dengan bertajuk Kiat Memulai Penjualan Online. Malam ini kita akan didampingi beberapa narasumber yang memang benar-benar kompeten di bidang ini. Kita akan bersama dengan narasumber praktisi kita, yaitu Bapak Karel Palar. Selamat malam Bapak Karel, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih. Kabar baik, super. Terima kasih telah bergabung dengan kami, Bapak Karel. Bapak Karel ini adalah adalah praktisi penjualan online di Jawa Tengah. Nanti kita akan berbincang dan kita akan lihat usaha Pak Karel dan bagaimana beliau dapat menggunakan media penjualan online untuk memacu bisnisnya untuk lebih maju. Kita juga bersama dengan Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Selamat malam, Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Daniel telah bersama dengan kita pada malam hari ini. Dan juga saya bersama dengan Insinyur John Lee Warren MP, praktisi pertanian dan kewirausahaan dari Papua. Selamat malam Pak John Lee, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam teman-teman narasumber, dan selamat malam pemirsa di mana saja berada. Salam sehat. Terima kasih. Inilah para bapak-bapak yang kita akan tanyain dan diskusi bersama pada malam hari ini untuk berbicara tentang penjualan online. Pemirsa, pada beberapa episode yang sudah kita lakukan, salah satu masalah yang sering terjadi bukan masalah produksi, tapi pasca produksi. Bagaimana memasarkan? Dan malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan dan kebutuhan ini dengan menghadirkan para narasumber kita pada malam hari ini. Untuk memulai diskusi kita akan melihat penjualan online yang dilakukan oleh Bapak Karel Palar di Jawa Tengah melalui sebuah cuplikan berikut ini. Nah, itu tadi pemirsa sebuah konten yang dibuat oleh Bapak Palar dan tim yang kemudian di broadcast lewat media penjualan online. Nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Palar. Selamat malam Pak Palar. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Mungkin sebelum nanti kita diskusi tentang penjualan online, tadi kami melihat ada tas ya di konten iklan yang Bapak sampaikan. Boleh barangkali cerita dengan produk yang Bapak buat ini Pak, sebelum nanti kita diskusi kemudian tentang bagaimana kiat Bapak memasarkan melalui pemasaran online? Oke, baik. Untuk saat ini kami memang posisinya ada di Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Lokasi kantor kita ada di Solo, tetapi produksi kita ada di beberapa lokasi. Kita ada di Karanganyar, tapi hanya di sekitar Solo. Beberapa waktu yang lalu, sebelum Corona, kami sempat ekspansi juga sampai di Bawen, itu Kabupaten Semarang. Itu yang dijual itu tas untuk anak ya Pak ya? Sebenarnya untuk di kita itu kami main di tas custom. Jadi tas custom itu beragam. Jadi seluruh perbedaan tas custom dan bukan custom adalah custom itu kami layanin tas sesuai dengan pesanan customer. Nah, tapi kalau yang kita lihat konten yang tadi itu memang sasaran target market kami adalah kebutuhan tas seragam sekolah. Apalagi
kita lihat sekarang ini kan ada pandemi selama 2 tahun, tatap muka tidak ditiadakan. Jadi kami coba untuk menyambut boomingnya seperti kemarin 2 tahun ditiadakan untuk pulang kampung. Tetapi waktu dibuka kesempatannya, itu membludak luar biasa. Dan kan kondisi saat ini juga sama. 2 tahun tatap muka di sekolah ditiadakan, jadi kami memang sudah siap dengan beberapa konten sangat banyak untuk menyambut tatap muka yang ada. Dan itu harus lewat online, supaya bisa jangkauannya lebih luas. Baik, terima kasih Pak Palar. Ini bagaimana ceritanya nih Pak? Bapak bisa berpikir masuk ke jalur pemasaran online ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Sebelumnya itu saya tahu ini Bapak ini adalah bukan orang milenial, ini udah cukup generasi Y atau generasi baby boomers ini. Tapi Bapak kemudian di usia sekarang ini ikut-ikutan anak muda kita, generasi milenial masuk ke online. Gimana ceritanya itu Pak Palar? By accident. Oke. Sebenarnya kejadiannya kan kami berdiri udah dari tahun 2005 perusahaan ini didirikan. Pasti awalnya itu benar-benar konvensional yang kita lakukan. Tetapi waktu kami coba untuk ekspansi, kita adakan pengembangan, kami ada di Solo, kita coba ekspansi dikit aja ke Semarang. Itu tidak bisa terjadi. Terjadi penyelewengan dan segala macam. Karena jaraknya ternyata udah jauh. Kita coba untuk promosikan, biayanya begitu besar. Dan jadi banyak kendala yang terjadi. Tetapi mungkin lebih tepatnya kalau kita masuk ke marketplace, itu lebih tepatnya saat COVID. Jadi waktu COVID yang terjadi ini, itu luar biasa. Tantangan buat kami itu luar biasa. Jadi saya sebagai pimpinan merasa tertantang dan wajib menyelesaikan masalah yang ada. Memang tadi yang seperti dikatakan ini generasinya ini kalau dibilang komputer prosesornya ini masih Pentium 1, 2, 3 agak sulit memang untuk ngikutin. Tetapi tuntutan itu bisa kita lakukan karena menurut saya kalau kita tidak beralih banyak hal yang akan menjadi tantangan di kita, ya luar biasa tantangannya. Jadi saya coba untuk memaksakan diri untuk masuk ke dunia online ini. Harus memahami dunia digital. Yang saya lakukan sampai saya harus ikut kursus atau lewat kuliah online agar saya bisa memahami itu dan kemudian saya bisa untuk apa? Membentuk tim. Jadi saya mempunyai tim digital marketing sendiri sebelum COVID ini. Jadi sehingga memang harus memaksakan diri masuk ke situ. Kira-kira ada pilihan? Menurut saya kita nggak punya pilihan sekarang. Apa sih kelebihan? Mungkin dari pemirsa yang ada yang belum beralih ya. Kita masih di acara konvensional. Dan menurut saya ada banyak kebutuhan yang memang kita udah wajib untuk beralih. Saya mungkin coba jelasin sedikit. Saya main di data ya. Kalau kita punya satu usaha, kenapa kita harus beralih ke konvensional? Kalau kita punya satu usaha, ada salah satu mungkin yang kita buat traffic. Kita punya warung, kita punya toko. Wajib nggak ada traffic? Wajib. Semakin banyak traffic yang ada akan semakin baik. Nah, kalau kita ngambil data, ada yang saya sempat kumpulkan data. Ternyata dari kunjungan traffic di mall, ya untuk saat ini datanya itu di 2021. Untuk mall yang kelas menengah atau sedang, kunjungan itu ada di sekitar 11.000 sampai 30.000 orang per hari. Kalau ada mall yang cukup besar itu di Jakarta ya, di pusat kota Casablanca, pasti yang di pusat pasti memahami ini.
Untuk hari biasa di sekitar 65 sampai 85 ribu kunjungan. Itu luar biasa, besar sekali. Untuk Sabtu dan Minggu bisa sampai 85 ribu orang. Itu luar biasa. Tetapi dengan jumlah yang ada, ternyata data yang kami dapatkan, kalau kita main ke marketplace katakan, ada marketplace yang baru 2-3 tahun. Bapak Ibu, ini datanya luar biasa, saya juga tercengang-cengang waktu membacanya. Ternyata ada yang sampai yang di data 2021, kunjungan per bulannya bisa mencapai 126 juta orang. Jadi marketnya luar biasa, kunjungan itu potensinya itu sangat luar biasa. Jadi sehingga kami memaksakan diri, tanda kutip memaksakan diri dari konvensional harus lari kemana? Lari ke online. Dan itulah yang kami lakukan di perusahaan. Dan dampaknya luar biasa. Berikut nanti bisa saya jelasin, ceritakan bagaimana teknis atau apa yang telah kami lakukan dan apa dampaknya. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Karel. Ini hebat sekali ya, Bapak ini kemudian melihat sebuah masalah di COVID tadi ya, dan juga kalau saya mau buka toko di tempat yang lain agak susah mengkontrolnya ya karena jauh. Kemudian Bapak membuatnya ini mencoba menyelesaikannya dengan media online, bahkan harus ikut-ikutan generasi milenial sekarang ikut kursus untuk belajar ini. Dan malam hari ini kita akan coba diskusikan dan tanya-tanya ini ke Pak Karel. Pak Karel, ini kan ketika Bapak telah memulai ini ya, nanti kita akan tanya bagaimana memulainya. Mungkin agak teknis, tapi nanti kita akan balik ke sana. Tapi saya ingin agar pemirsa melihat gambaran dulu ya. Ketika Bapak membandingkan hasil dengan tadinya menggunakan cara-cara tradisional, kemudian mulai masuk ke online, apa yang terjadi sesudah Bapak masuk ke online, Pak? Bagaimana tadi Bapak bicara traffic, tapi ini bagaimana, efektif nggak ini kepada penjualan? Naik nggak penjualannya, Pak? Oh pasti, sudah pasti. Jadi sebenarnya kalau izinkan saya untuk menjelaskan sedikit, yang kita masukkan online itu bukan hanya untuk jualan sebenarnya. Jadi kalau kita mau jualan ya pasti kita mau increase sales ya, itu pasti kita gunakan juga. Tetapi manfaat daripada online ini kan cukup banyak, akan memudahkan kita. Jadi contohnya akan memudahkan kita yang tadinya itu kita gunakan konvensional, contohnya untuk hubungan kita dengan customer kita. Nah itu mungkin di promonya ya. Atau dari segi memudahkan untuk teknis pembayaran, memudahkan untuk teknis cara untuk promosi, memudahkan transaksi, dan banyak keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat, termasuk secara overall udah pasti akan berpengaruh dari mana? Biaya. Waktu kita gunakan dengan konvensional, kita bandingkan dengan kita gunakan online, itu banyak faktor yang akan terkena. Contohnya untuk secara keseluruhan dari segi mana juga, dari segi biaya. Saya coba ceritakan sedikit tentang perbedaannya ya yang kami lakukan. Jadi contohnya zaman dahulu waktu kita untuk mempromosikan, promosi ya berarti ya, dari perusahaan ingin menggunakan promosi konvensional, yang kami lakukan adalah apa? Saya bikin brosur. Berapa biaya brosur itu ya Pak? Cukup besar biaya brosurnya. Nah, waktu brosur yang sudah terjadi itu kan bukan hanya biaya brosur aja yang terjadi, tetapi kita harus gunakan SDM untuk menyebarkannya. Terjadi resiko. Apakah SDM-nya ini bagikan dengan benar untuk brosur yang ada? Kemudian waktu brosur yang kami buat, kita tidak bisa mengontrol bahwa yang kita kontrol ini tidak bisa terkontrol kalau audiens yang kita akan sasarin itu sesuai dengan target market saya. Oke, saya ambil contoh langsung yang konkret seperti kami jualan sekarang tas sekolah. Jadi kalau ada satu kebutuhan yang akan membludak, ini udah mau masuk tahun ajaran baru ya, dan kami udah persiapkan itu 2 bulan sebelumnya, karena kami tahu dengan harapan COVID ini udah berlalu,
dan tahun ajaran ini akan ada terjadi tatap muka, kebutuhan tas sekolah akan besar. Apa yang kami siapin? Kalau tahun-tahun sebelumnya, kita siapin itu persiapan kita dengan konvensional. Tetapi apa yang kami lakukan sekarang itu bukan konvensional lagi. Yang kita siapkan, preparation kita yang kita lakukan adalah kita buatkan konten, kita serahkan ke agen-agen, semua itu dengan cara online. Mereka waktu beriklan, kami arahin, jangan bikin brosur lagi ya, biayamu mahal, nanti tidak akan kena sasaran dengan baik. Jadi yang kami arahkan itu gunakanlah ads. Jadi ads itu untuk promosinya, jadi itu apakah itu lewat Facebook Ads atau itu IG, tapi gunakan ads ya. Nah, hasilnya luar biasa karena kenapa? Itu lebih tepat sasaran. Jadi sasaran yang kita bisa gunakan itu contohnya saya sampaikan untuk ads-nya itu adalah ini iklan saya udah bagus. Tetapi saya mau untuk iklannya ini cara kita beradvertising nanti targetnya ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang gimana? Ibu-ibu yang usianya sekian sampai sekian. Karena kenapa? Kita targetin ibu-ibu yang memiliki anak usia TK dan PAUD. Bisa dilakukan lewat online? Bisa. Saya tentukan aja ibu-ibu yang usia sekian, yang memiliki anak usia masih muda, jadi ada 4 sampai 7 tahun, itu bisa kita arahkan. Kemudian saya untuk meminimasi supaya maksimal, jangan taruh seluruh Indonesia. Contohnya saya bikin sasarannya itu adalah ternyata database kita dapatkan jumlah TK dan PAUD yang ada terbesar di Indonesia. Yang paling besar itu adanya di Jawa Timur. Jadi kita serang untuk Jawa Timur. Jadi kita lihat juga kebutuhan yang paling besar ternyata ada di Kalimantan. Karena mereka itu tidak ada produsen dari luar Jawa. Hal-hal seperti gini kita bisa ngatur, kita serang, sehingga iklan kita itu bisa tepat sasaran. Dampaknya itu luar biasa. Ya, saya bisa katakan untuk saat ini overload. Produksi kita yang tadinya COVID selama 2 tahun tiarap, tetapi dengan persiapan yang matang, gunakan dengan online, kerjanya itu nggak pernah berhenti sekarang. Memang sampai lembur. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, untuk di mana? Persiapan tas sekolah ini. Ini yang kami alami saat ini. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak Karel jadi udah jelaskan tadi ya, ini menolong bukan hanya untuk penjualan, tapi bisnis prosesnya juga diimprove ya Pak ya. Karena tadi termasuk tadi pembayaran, kemudian pengiriman dan lain-lain semua berubah. Nah, namun kemudian Pak, saya tertarik juga ini karena kita bicara topiknya itu adalah penjualan online, ujung-ujungnya itu adalah tadi Bapak udah bicara traffic memang ada, tapi meningkat nggak? Seberapa banyak peningkatan penjualan Pak dengan menggunakan online ini dibanding dengan tradisional Pak? Waduh, kalau presentasinya kita hitung sekarang dibandingin dengan COVID ya terlalu besar ya, karena COVID kemarin kita memang sempat dihentikan karena memang komoditi kami itu memang bersentuhan langsung dengan COVID. Biasanya kami supply untuk kebutuhan promosi tidak ada. Nah, tetapi kalau dikatakan persiapan kami yang lakukan ini, perkembangannya itu dari yang sebelum COVID dengan kondisi sekarang, kalau increase-nya berapa persen, itu bisa sekitar 200-300%. Wow. Dari kondisi sebelum COVID. Baik. Jadi single line prediksi kami harus nambah gitu. Oke. Kalau dibanding sebelum COVID. Jadi kalau ditanyakan apakah dengan gunakan online increase sales, memang COVID kita tiarap, tetapi setelah kita gunakan ini bisa increase sampai 200 lebih persen. Wow. Sampai kelabakan di material lagi malah sekarang. Baik. Pemirsa coba perhatikan ini menarik sekali dengan menggunakan media online
Dibanding dengan tanpa menggunakan media online, Pak Karel dan usahanya itu penjualannya meningkat antara 200 sampai 300%. Bukankah ini menarik? Bagaimana dengan biaya, Pak? Apakah ya Bapak tadi mengatakan reduce biaya, ya murah Bapak katakan tadi. Tapi seberapa murah sih, Pak? Apakah pemula ini bisa memulai dengan yang kecil begitu? Seberapa murah sih sebenarnya dari segi biaya untuk memulai penjualan online ini, Pak? Oke, untuk biaya sebenarnya kebutuhan masing-masing usaha itu kan berbeda. Itu akan tergantung juga dengan komoditinya. Jadi saya ambil contoh lah begini, kalau kita komoditinya itu kami gunakan juga ya. Jadi ada komoditinya itu yang kita jualkan lewat platform marketplace. Jadi salah satu marketplace ini ada cukup banyak marketplace-nya ya. Tapi kalau komoditi kita itu hanya gunakan marketplace, itu kan target kita berarti kan untuk retail. Saya jualan langsung lah, ya. Tetapi untuk waktu kita gunakan biaya juga, bisa juga biaya itu digunakan untuk apa? Untuk promo. Jadi promotion dengan jualan ini kita harus bedain gitu. Nah, saya kalau untuk promosi itu kami gunakan itu dengan cara gunakan sosial media yang ada, tapi dengan ads ya. Jadi seperti Facebook, dia connect sekarang dengan Instagram. Jadi saya mungkin ceritain satu agen kami, contohnya yang sekarang dia keluarkan biaya berapa, yang kebetulan iklannya yang ada di konten yang kita lagi share sekarang malam ini. Nah, jadi kami arahkan begini, berapa biaya yang akan dibutuhkan? Biaya yang dibutuhkan adalah yang pertama, Anda untuk berhasil itu harus siap, yang ada 3 poin yang kita harus kuasai. Pertama, konten itu harus menarik. Silakan dinilai konten kami yang tadi, menarik nggak? Menurut saya itu menarik. Ibu-ibu yang punya anak, dia ngelihat itu, waduh, kok saya ada pilihan, apakah mau beli di toko ataukah beli dengan produk yang ada ini. Jadi buatlah konten itu menarik. Jadi sangat kami sarankan konten itu dibuat, kalau kita beriklan promonya itu gunakan 4 iklan, saya saranin 2 itu dalam bentuk video dan 2 dalam bentuk gambar. Nah, biaya yang terjadi untuk buat konten ini sebenarnya itu sangat murah. Jangan dikit-dikit kita gunakan jasa, jangan. Kita coba belajar lah, gunakan Google, YouTube untuk belajar teknik-teknik kita membuat konten. Itu banyak sekali kita bisa pelajari dan gratis. Nah, jadi seperti konten yang kami buat ini, kami buat seperti ini sehingga itu menarik. Apakah sudah selesai? Belum. Kita masuk poin yang kedua. Jadi kalau ini tergantung biayanya, apakah gratis? Kalau kita buat sendiri bisa. Anak-anak ini kita dapatkan itu di endorse. Jadi supaya saya dapat video, dapat semua gambar yang cantik-cantik ini, kami berikan tasnya itu gratis, Pak. Kirimin, ada kita bisa endorse gitu. Jadi kirimin, syaratnya dia foto-fotoin, fotonya dikirim ke kami, dia mendapat hadiah apa? Dia mendapat hadiah tas. Begitu aja, kan murah gitu Pak. Cuman kita kirim tas, kita dapat video dan gambar. Kita edit sedikit gambarnya, kita edit sedikit videonya. Udah, kita udah dapat ini. Oke, jadilah satu konten. Tapi copywritingnya harus bagus ya. Kita bikin kalimat-kalimat yang menarik. Kayak gini kita bilang, waduh ini racun lagi nih buat ibu-ibu. Nggak tahan nih, harus beli nih. Nah, setelah kontennya itu menarik, jadi tadi bisa free ya. Tapi kalau kita bisa, aduh saya nggak ngerti nih ginian. Saya saranin itu gunakan jasa, tidak lebih daripada 200.000 untuk dapatkan konten. Tapi anggaplah itu kontennya itu saya dapat 200.000 dengan apa? Tas yang kami kirimkan. Jadi dia dapat gratis tas, tapi saya dapat gambar-gambarnya. Oke, produk kita bisa lakukan begitu aja. Kedua, kita iklanin. Kalau kebetulan Bapak Ibu pemirsa menguasai sistem beriklan ini, monggo itu dilakukan sendiri. Tetapi kalau kita menurut pengalaman kami, begitu jarang orang yang menguasai tentang teknis. Saya saranin itu gunakan jasa.
Jadi dia akan beradvertising, dia akan beriklan, dia masuk ke ads-nya. Jasanya itu biasanya antara 700 ribuan. Tetapi biasanya kurang bagus, kurang ahli yang gunakan dengan angka segitu, kita spend agak sedikit mahal lah. Yang cari yang ahli, cari referensi, lihat hasilnya bagaimana, kita ngobrolin, itu mungkin di angka sekitar 1 juta sampai paling mahal 1.200.000. Jadi kita akan terima beres, dia akan berikan report berapa yang klik, konten mana yang menarik atau semua report kita akan terima beres. Jadi udah berapa tadi? Ada sekitar 200, 1,2, udah 1 juta, sekitar 1.400.000. Ada Bapak Ibu yang kita harus siapin lagi adalah biaya budget iklannya. Saya saranin produk, tapi sekali lagi tergantung dari komoditinya, jenis bisnisnya. Tetapi agen kami yang lakukan ini, salah satu agen dia serang untuk di satu provinsi, ada 4 sampai 5 kabupaten, dan dampaknya luar biasa. Sampai dia ngomongin, aduh Pak, berhasil. Kenapa? Saya capek terima order Sampai ngomong gitu, saya capek nih terima order setiap hari. Biaya iklan itu disarankan 100.000 per hari. Biasanya jasa ini dia akan uji coba dulu. Dia nggak langsung push habis-habisan di hari pertama, 3 hari pertama biasanya dengan angka 50.000 satu hari. Terus jadi kalau kita siapin 100.000 per hari, berarti dalam 1 bulan kita spend sekitar 3 juta. Itu biaya yang akan terjadi, Pak. Oke, jadi tidak terlalu mahal sebenarnya Pak Karel ya? 200.000 untuk kontennya, sekitar 1,2 mil paling ahli, plus 3 juta. Oke. Jadi 100.000 per hari. Itu 1 bulan dan kita bisa tingkatkan penjualan sampai 200-300%. Menarik sekali. Pemirsa, kita akan masih lanjutkan diskusi kita malam hari ini dengan Pak Karel dan para narasumber ahli kita. Namun kita akan rehat sejenak. Dan jika saudara mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan, boleh melalui nomor WhatsApp yang terdapat di layar saudara atau melalui Facebook, YouTube, atau media yang lain yang saudara gunakan. Kita akan sampaikan kepada para narasumber kita untuk kemudian ditanggapi. Kita akan rehat sejenak dengan sebuah tayangan berikut ini. Masuk nggak? Ya, sebuah ajakan dari iklan tadi, mari berkata jujur. Baik, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini. Kali ini saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, ini menarik kesaksian atau keterangan dari Pak Karel Palar tadi ya, menceritakan bagaimana beliau kemudian bisa men-increase penjualannya dengan biaya yang tidak terlalu mahal ya, dan bagaimana kemudian beliau bisa mengatasi masalah ya kontrol pembayaran, penjualan dengan menggunakan media digital. Bagaimana komentar Bapak terhadap keterangan beliau nih Pak Prof? Masih mute Pak Prof? Ya, terima kasih Pak Rekson. Luar biasa presentasi dari Pak Karel ya, dan memang pada zaman milenial sekarang kita tidak bisa menghindar dari sistem penjualan saat ini, yaitu sistem penjualan online. Ya, mesti kita ketahui bahwa banyak orang sekarang yang bekerja di tempat-tempat tertutup dan pulang sudah sampai ke rumah kadang-kadang tidak punya waktu untuk
belanja, ya. Padahal mereka perlu banyak kebutuhan, ya. Jadi dengan teknologi penjualan online pada saat sekarang ini memang tidak bisa dihindari, dipungkiri, ya. Banyak sekarang toko-toko yang membuat tokonya menjadi kecil, kiosnya menjadi lebih kecil, tetapi dia punya kios yang lebih besar di rumah ataupun di gudang, ya, sehingga dia melalui penjualan online, tadi kesaksian Pak Karel bisa meningkat 300% begitu ya. Itu sudah merupakan hal yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Di kami di universitas ini ada program yang dibuat oleh pemerintah untuk melatih mahasiswa kita menjadi wirausaha, namanya program kreativitas mahasiswa. Dan salah satu kegiatannya adalah salah satu cabang dari program mahasiswa ini adalah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Jadi si mahasiswa disuruh membuat produk-produk inovatif dan kreatif dan disuruh memasarkannya, ya. Dan kalau kita lihat data dari mahasiswa program mahasiswa kewirausahaan ini yang berhasil menang, ya, berhasil menang dan ikut setiap tahunnya kita sebut program PIMNAS, ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang dari program kewirausahaan ini, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini adalah pada umumnya mereka berjualan online. Ada satu kelompok mahasiswa pada waktu itu di universitas kami, kebetulan saya menjadi narasumber bagi mereka. Jadi pada waktu presentasi tengah, ya, di tengah evaluasi tengah, itu penjualannya masih rendah, ya. Jadi hanya via mulut atau via media sosial media, WhatsApp dan sebagainya begitu, ya, masih personal sifatnya, masih teman begitu, ya. Akhirnya saya menyarankan mahasiswa ini untuk masuk ke media sosial, ya, seperti Facebook, ads di Facebook dan sebagainya, ya. Jadi tidak hanya beriklannya itu hanya kepada lingkungan terdekatnya saja, keluarganya atau teman-temannya, tetapi ke seluruh kota Palembang, ya. Dan yang pada awalnya kami sudah pesimis dengan kelompok ini, ya. Mungkin dia tidak akan bisa menang lah, ya. Ternyata pada akhir kegiatan, pada waktu reviewer dari nasional datang mereview, ya, karena meningkat penjualannya ini meningkat, mahasiswa ini bisa ikut, ya. Jadi dimenangkan untuk bisa ikut ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Kenapa? Karena tadi itu, ya, produknya tentu kami beri masukan untuk dikemas ulang, lebih bagus, menarik seperti tadi kata Pak Karel, ya. Kemudian dibuat video kecil, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian diiklankan di media online. Persis seperti tadi, sekitar penjualannya bahkan 300, tapi 400% naik. Jadi dari tadi evaluasi pertengahan program sampai pada waktu akhir itu meningkat tinggi sekali. Akhirnya dia diberi penghargaan untuk ikut ke Pekan Ilmiah Nasional di Makassar, ya. Dan saya waktu itu diminta juga mendampingi, ya, walaupun tidak mendapat medali emas. Tapi ini merupakan pengalaman yang luar biasa, ya, bagi mahasiswa, ya. Dulu juga saya sering keliling gitu, ya, menjadi evaluator, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, untuk kewirausahaan. Banyak yang menjual secara online itu akan lebih baik, lebih berhasil dibandingkan yang secara konvensional. Dan tentu nasihat saya sampaikan kepada para pemirsa yang baru ingin, ya, memulai penjualan online, tidak ada kata terlambat, ya. Kita mesti belajar seumur hidup. Pak Karel sudah tadi generasi baby boomer, ya, bisa mengejar generasi milenial untuk berjualan online, ya. Apalagi bagi pemula, misalnya, ya, kalau Pak Karel, oke lah, dia sudah punya perusahaan, ya. Tapi kalau misalnya kita baru mau punya produk yang industri rumah tangga, jual makanan ringan dan sebagainya, bisa, ya. Tadi kita iklankan, ya. Kalau tadi hanya media sosial sekitar kita, boleh ke Facebook, ya. Kalau mau lebih, itu pun juga masih sekitar teman kita. Tapi kalau tadi ikut di ads atau apa, bisa menjadi lebih besar, ya, dan lebih banyak jangkauan. Jadi sehingga peluangnya ini meningkat luar biasa.
Atau kita juga menggunakan, kalau kita tadi seperti kata Pak Karel, baru tahap belajar mau buat gambar produk, ya foto saja produknya, ikut di marketplace, ya. Marketplace yang pakai food belakangnya itu, ikut di mereka. Ya, itu saya punya ini di depan dekat rumah ada tempat orang jalan pagi yang biasanya tidak banyak yang belajar di situ. Tetapi sejak dia ikut di marketplace itu, pagi-pagi susah kalau kita mau beli secara pribadi, karena saya dekat rumah, kalau mau beli di situ antriannya panjang. Antrian panjang dari ini si agent, ya, si kurir ini antri di sana. Kurir yang pakai food itu antri untuk belanja, ya. Dan saya lihat luar biasa, ya. Orangnya yang dari sebelumnya belum punya mobil sekarang sudah punya mobil yang jualan. Ya, dulunya pakai gerobak, dia kalau ngantar pagi-pagi itu pakai gerobak, sekarang sudah pakai pick up ngantarnya. Ya, jadi itu peningkatan omset dari yang jualan online ini, cakupan kita jadi luas. Dari tadi yang belanja hanya sekitar dekat rumah saya atau sekitar tempat dia berjualan, ya, akhirnya sekarang dia jualannya itu cakupannya seluruh kota. Ya, seluruh kota Palembang, selagi masih bisa dijangkau oleh kurir, pasti bisa. Jadi saya menganjurkan bagi para pemirsa yang mempunyai tadi usaha skala rumah tangga saja, ya. Jadi belum lagi kita ikut dulu lah, ikut belajar. Nanti setelah produk kita laku, kita boleh meningkat, ya, meningkat beriklan sendiri, ya. Tapi kalau kita belum mahir, ya boleh ikut ya. Yang pakai food belakangnya tadi marketplace sampai food, kita ikut saja dulu di situ, ya. Karena paling banyak dari pemirsa kita ini adalah usaha rumah tangga yang banyak makanan, ya, makanan. Tapi tidak tertutup yang bukan makanan. Yang bukan makanan juga boleh beriklan juga seperti yang dilakukan oleh Pak Karel. Jadi penjualan online luar biasa peningkatannya. Dan kalau kita menonton ini, kita bisa sadap, ya. Kita gratis ini Pak Karel menerangkan kepada kita, ya, kepada para konsumen, para pemirsa, untuk belajar, ya. Dan nanti kalau ingin belajar lebih lanjut boleh menghubungi nomor kontak Hope Channel untuk pengetahuan lebih lanjut, dan Pak Karel akan dengan sukarela membantu, ataupun saya atau Pak John Lee akan membantu para pemirsa. Terima kasih Pak Reksan. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin ke sebelum ke Pak John Lin, ya, saya ingin kembali lagi ke Pak Karel. Pak Karel, satu pertanyaan yang menurut saya penting ini. Ini kan bukan berarti kemudian begitu kita iklankan selesai urusannya, ya kan? Ini kan pasti sesudah itu, ini kan tadi oke lah. Tentu ada tim yang di belakang yang harus dipersiapkan. Selain tadi apa namanya iklan, apa lain yang harus dipersiapkan selain iklan tadi, Pak? Bapak tadi bilang timnya ini tim untuk apa ini? Salah satu gini, jadi jangan sampai itu jadi bumerang. Kita kan waktu udah beriklan, itu kan udah keluar biaya. Waktu kita berpromo, nama perusahaan kita udah keluar. Jadi kita harus preparationnya antara lain salah satu adalah kita harus siapin tim CS kita, customer service. Jadi sangat disayangkan waktu kita udah beriklan dengan biaya yang besar, kita ada pemesanan, kemudian waktu mereka coba menghubungin kita, slow response. Aduh, itu sayang banget. Di chat dari ini kemudian nanti dia tegur lagi. Atau yang bisa terjadi, CS kita belum menguasai product knowledge, karena buru-buru nih, cari rekrutmen, cari orang aja langsung taruh. CS itu nggak ngerti tentang product knowledge atau produk yang kita lagi jual. Jadi waktu ditanya-tanya, salah lagi jawaban. Jadi ini adalah satu rangkaian yang saran saya, kita harus siapin. Karena ada kalimat yang mengatakan kesuksesan itu, kita mau berhasil, itu adalah pertemuan antara apa? Preparation dan opportunity. Jadi kalau kesempatan itu datang, tapi preparation kita nggak siap, aduh sangat disayangkan. Jadi preparation menurut saya memang sangat-sangat menekanin untuk masalah preparation. Jadi timnya harus siap. Jangan dulu beriklan dengan biaya yang besar contohnya. Atau cakupannya geografisnya kita tentukan untuk wilayah yang kecil dulu. Sambil kita berjalan. Kira-kira gitu. Jadi memang timnya itu harus siap dulu.
Baik. Jangan kita langsung jalan karena itu bisa jadi berbahaya buat dalam usaha kita. Baik, terima kasih Pak Palar. Saya ingin ke Pak John Lee sekarang. Pak John Lee, ini kan kita sudah beberapa lama membuat tayangan khusus tentang pertanian, perikanan, lalu kemudian ya ada usaha kecil menengah. Dan apa yang saya perhatikan adalah kita itu kuat di produksi, namun lemah di pasca produksi. Apa yang saya maksud pasca produksi adalah delivery-nya, ya produk atau service delivery-nya kepada pelanggan kita. Dan tadi Pak Karel datang dengan sebuah jembatan membridging antara petani atau tadi produsen kita dengan konsumen itu dengan media online, ya. Sehingga service delivery-nya terjadi dan produk delivery-nya terjadi. Namun Pak, sementara kita membahas tadi banyak produk-produk pertanian dan Pak Palar tadi mengatakan ini sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kesempatan yang sayang kalau tidak digunakan gitu ya. Bagaimana menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh para pemula, khususnya tadi yang saya katakan para petani-petani, ya mungkin ada petani milenial kita yang sekarang coba udah masuk digital ya, fenomena itu sedang terjadi. Tapi bagaimana dengan yang masih konvensional ini Pak? Bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Ini yang kita semua bilang sulit menjual. Pak Pala tadi enggak, ini gampang, tinggal masukin satu iklan, siapin tim untuk menjawab, kita nggak harus datang, mereka yang akan datang, traffic ada di sana, kita tinggal masuk ke traffic itu. Tapi ini mindsetnya ini nggak mudah Pak. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini supaya para traditional player ini coba masuk ke digital player Pak? Baik Pak Rekson, jadi sebetulnya para pelaku usaha di mana saja dia ada itu masalah yang selalu dia hadapi adalah masalah di hilir ya. Setelah pengolahan produk kemudian pengemasan, dia selalu bermasalah dengan target pasar. Kadang-kadang harapan-harapan yang dia sudah hitung dari awal itu tidak tercapai. Nah, salah satu masalah yang dia hadapi adalah karena memang dia tidak bisa menguasai pasar secara keseluruhan karena masih menggunakan sistem pemasaran yang konvensional. Jadi produknya sudah tersedia tapi sasaran pasarnya sangat terbatas. Nah, mau tidak mau dan suka atau tidak suka, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Karel harus dihadapi oleh semua orang, semua pelaku usaha, termasuk mereka yang kelompok pemula. Jadi tidak lagi kita mengandalkan sistem pemasaran konvensional saat ini, tapi kita harus beralih ke sistem pemasaran modern. Ya, jadi salah satunya adalah yang kita sebut sekarang digital marketing atau penjualan online. Memang ini hanya sebagai alat bantu, ya. Sebab sesungguhnya yang menjadi sangat penting adalah ketika konsumen itu menikmati produk yang kita tawarkan, kemudian itu memberikan kesan kepada mereka betul-betul memuaskan mereka. Itu sebetulnya sasaran utama. Tetapi pemasaran online ini sebagai alat bantu. Dan alat bantu ini sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menggunakan media yang tersedia, media digital atau internet. Nah, tujuannya sebetulnya ada dua ya. Pertama, mendongkrak penjualan produk lebih banyak dalam waktu yang sangat singkat dengan biaya yang murah. Tadi Pak Karel sudah jelaskan. Lalu yang kedua, tujuannya adalah menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu yang sudah dibuat angka-angka tadi sampai 300% bahkan 400%. Nah, oleh karena itu salah satu yang tadi juga disampaikan harus jitu dalam memberikan iklan ya. Jadi konten-konten yang dibuat itu harus betul-betul menarik. Kalau kita nonton di media sosial ya TikTok-TikToknya seperti main-main saja tapi orang banyak senang ya. Orang memberikan like. Nah, ini sebetulnya contoh-contoh yang menurut pandangan saya ini sangat bagus untuk kita tangkap. Nah, manfaat dari penjualan online ini kecepatan penyebaran itu sangat cepat dan bisa meluas dalam waktu hitungan detik saja. Lalu yang berikut juga mudah dievaluasi ya, hasil pemasaran langsung dapat diketahui. Kemudian jangkauan lebih luas ya. Kalau kita tadi konvensional itu hanya satu lokasi, ini bisa seluruh dunia ya. Kalau misalnya produk-produk itu sudah mendunia misalnya. Kemudian murah ya dan efektif. Biaya pemasaran dapat dihemat sehingga profit kita akan meningkat dengan sangat cepat.
Dan yang terakhir, ya dengan sistem pemasaran online ini membangun nama brand, ya. Orang akan terus mencari informasi melalui pemasaran online sebelum mengambil keputusan untuk membeli produk. Oleh karena itu yang Pak Karel sampaikan tadi, perlu dilengkapi personal atau orang yang ditugaskan untuk bisa memberikan informasi yang bagus. Misalnya CS tadi atau customer service, dia harus menguasai produk itu secara teknis, kemudian harus memberikan keyakinan kepada konsumen keunggulan-keunggulan dari produk tersebut. Dan itu harus ditampilkan lewat lewat media sosial. Demikian Pak Rekson. Baik. Terima kasih Pak John Lee. Saya ingin kembali ke Pak Karel. Pak Karel, ini kan buat konten ini gampang-gampang susah ya. Ini konten nggak hanya sekedar foto, tapi ada pesan yang ingin disampaikan ya. Dan pesan ini kemudian harus dapat dideliver dengan baik sehingga kemudian diterima oleh calon pelanggan kita dan kemudian berubah menjadi sebuah keputusan pembelian. Nah, apa kiat Bapak? Ya, tadi kan kita sudah bicara tadi tempat ini dan ini. Tapi untuk buat konten tadi, walaupun kita katakan ada pihak ketiga yang buat, tapi mastermind-nya tentu kita. Apa kiat yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa agar tentang konten ini supaya itu bisa mendongkrak penjualan tadi, Pak? Kiat-kiatnya apa aja supaya itu kemudian bisa berubah menjadi penjualan? Oke, saya ingin jawab itu, tetapi izinkan saya untuk menambahkan sedikit yang tadi disampaikan. Jadi sering itu terjadi stagnan itu setelah kita produksi, itu selalu jadi keluhan. Kemudian dari segi pemasaran. Saya cuma ingin tambahin sedikit aja. Saran saya ada dua hal yang sebenarnya yang kita harus pertimbangkan yang dibutuhkan oleh customer. Saya lama main di ekspor. Jadi customer itu membutuhkan. Jadi waktu kita coba untuk memasarkan semuanya udah bagus. Tapi jangan lupa ada dua hal yang dibutuhkan. Pertama, kontinuitas. Jadi jangan sampai kita itu tidak kontinu. Jadi contohnya waktu dia cari minggu depan, kita lagi tutup tokonya. Itu nggak enak. Customer itu jadi bosan. Dia akan pindah ke tempat yang lain. Jadi kontinuitas perlu dijaga. Kemudian hal yang kedua adalah quantity. Jadi bisa aja customer itu cuma butuh 10 pieces. Tetapi ada kebutuhan, dia butuhkan itu jumlah yang besar, seharusnya kita siap. Jadi kalau kita bisa continue tapi kuantitinya kita kecil, itu sulit juga. Jadi kalau saran saya sangat menyarankan untuk dua hal ini bisa kita penuhin waktu kita pegang dalam dunia produksi. Salah satu mengakalin acara quantity tadi, itulah sebabnya kita bisa masuk ke asosiasi atau gimana. Sama-sama contohnya durian kita nggak cukup, tapi kita punya teman yang bisa untuk menyuplai. Sehingga waktu ditanyakan dari segi kuantiti, you bisa siapin nggak dalam jumlah besar? Bisa. Nah, kita komunitas kita harus ciptakan. Jadi harus ya. Oke, saya balik ke pertanyaan tadi. Konten itu bisa berhasil ada beberapa cara. Mungkin jangan soalnya harus video akan menarik. Kemudian jangan terlalu panjang. Kalau panjang itu membosankan. Jadi message yang pesan yang kita sampaikan itu hanya dalam bentuk detik, kita hitungan detik. Jadi usahakan dari awal kita udah ngatur sehingga yang jadi pertama harus video, gambar akan kalah dengan video, dan itu harus dalam hitungan detik. Pesan yang kita dapat itu udah dalam satu kemasan video tadi. Kalau lihat konten kita itu detik semua, itu kan terdiri dari 3 video tadi itu yang diputarin, tapi masing-masing video itu hanya hitungan detik. Kemudian ada pesan mungkin seperti yang sekarang yang lagi kami buat, copywritingnya setelah video itu menarik, kemudian kayak ada ngomongin gini, ada harga khusus untuk bulan Juni. Jadi kayak ada, aduh Juni jangan ketinggalan nih Juni.
Juli kita mungkin rubah lagi. You dapat bonus ini. Nah, jadi kita kemas dalam bentuk begitu kontennya, dan dalam pengalaman kami itu akan menarik. Itu Pak Reksa. Baik, terima kasih. Saya ingin lanjut nih Pak. Ini kan ada hubungan nih, order tadi online, lalu kemudian kan kita nggak kenal orangnya nih Pak ya, dan kita juga tidak dikenal oleh orangnya. Jadi ini masalah trust ini ya. Nah, ada banyak juga masalah yang terjadi di online ini adalah komplain ya, kita baca di Facebook banyak. Saya sudah order tapi barangnya nggak datang, atau barangnya rusak, atau kemudian nggak sesuai dengan harapan kami, atau kemudian saya udah bayar tapi tidak dikirim gitu ya. Ini saya mau tanya tentang dua hal, tentang trust dan kemudian delivery tadi Pak. Bapak kirim berapa lama itu respon time-nya itu sampai kepada orangnya, dan bagaimana orang bisa percaya transfer duluan ke Bapak atau uang muka dulu, atau kemudian Bapak kirim dulu baru kemudian cash on delivery, atau bagaimana caranya ini? Karena kita nggak kenal orangnya dan orangnya tidak kenal kita. Bagaimana itu Pak? Oke, semua pasti ada caranya Pak. Sistem pembayaran apa semua itu pasti problemnya adalah trust. Kalau kita main di ekspor, itu sebabnya ada sistem LC, Letter of Credit. Tetapi kita bicara sekarang tentang online. Di online begini, komoditi saya yang sebenarnya komoditi yang paling sulit, karena tasnya custom. Kalau yang bukan custom, itu mereka bisa COD Pak. Karena kalau bisa dibalikin ya boleh juga gitu, dia jual kembali. Tetapi kalau tas custom udah ditulisin nama anaknya, udah pakai foto anaknya, itu kalau dibalikin nggak laku Pak, itu harus dibuang gitu. Nah, kami tidak ada gunakan sistem COD Pak. Jadi yang gunakan sistem COD itu kita tanda kutip, kita ngakalin dengan gunakan marketplace-nya. Nah, itu dengan gunakan marketplace. Tetapi bisa nggak kita untuk mendapatin customer yang langsung dengan sekolahannya? Kalau tadi kan end user ya, per ibu-ibu yang punya anak, dia mau anak. Tapi bagaimana caranya? Mungkin agak nyimpang, nambah dikit informasi saya adalah bagaimana kita bisa dapatkan sekolah langsung. Itu ada caranya. Kita cari database, kemudian kita gunakan bus. Itu langsung kedapat. Nah, sekarang waktu mereka pesan, selalu kondisi yang akan dihadapi, mereka sempat mengalami bad experience dengan supplier-supplier yang lain. Padahal aturan kami adalah pertama, ini ribet. You harus bayar 50% baru kami masuk ke produksi. Jadi sekolahan itu pesan sendalnya, dia punya siswa ada 100. Kali dengan harga yang kami jual, itu harus bayar 50%. Kemudian sebelum pengiriman, kan waktu dikirim berapa nanti nggak dilunasin, wajib pembayaran pelunasan, balance-nya harus diselesaikan. Kendala itu jadi pasti. Nah, jadi yang harus kita, yang sering kami lakukan adalah gunakan referensi. Jadi contohnya kalau ada di daerah situ sekolahan yang lain, kita gunakan referensi. Kemudian hal yang paling penting juga adalah begini Pak, customer itu ingin dapat keyakinan. Salah satu cara adalah jangan sungkan-sungkan waktu diajak video call, lalu kita nggak mau gitu, kita tutup videonya gitu. Jangan Pak, itu untuk meyakinkan mereka. Nah, agent yang ada di Solo mereka lebih berhasil karena kenapa? Mereka ada di pabriknya. Jadi waktu di video call ini dia tunjukin tempat produksi. Jadi waktu kita punya produk apa aja, apakah itu masih home industry, tunjukin gitu. Kita video call aja. Itu akan melunturkan, menembus keraguan tadi. Jadi memang tugas kita harus bikin yakin. Nah, waktu minta pelunasan, usahakan produknya udah kita jajarin, kemudian kita video call lagi atau kita apa? Kita foto. Nah, itulah bisa untuk kita dapat dari segi apa? Trust. Jadi memang kita bekerja harus jujur dan memang kita produksi. Dan satu hal lagi yang mungkin kami memang udah cukup lama, yang udah mungkin namanya udah ada, adalah kami memberikan garansi. Kalau barang rusak, balikin. Satu lagi yang mungkin sulit diberikan oleh perusahaan lain, kita berikan garansi keterlambatan. Itu yang powerful, yang jarang diberikan.
Karena kalau musim sekolahan seperti ini, ya namanya musiman. Demand itu kan timbul begitu besar, sedangkan suppliernya gitu-gitu aja kan. Yang sering terjadi adalah apa? Terlambat. Berikanlah garansi. Kami berikan garansi, kalau terlambat kita diskon, kalau sekian, lewat dari 15 hari, lewat dari 30 hari, kami berikan gratis. Tapi kami bukan badan sosial. Saya tidak mau terlambat. Saya akan on time. Karena preparation kami udah apa? Preparation yang sangat bagus. Kira-kira gitu, Pak. Baik, bagaimana dengan delivery, Pak? Waktu kita sangat singkat ini, boleh barangkali secara ringkas disampaikan? Oh, itu kita gunakan platform, banyak sekali kurir yang udah ada. Kita bisa gunakan ada aplikasi-aplikasi yang gratis. Kita gunakan itu sehingga dalam aplikasi itu udah bisa langsung menentukan biayanya. Tidak salah, mungkin saya sebutnya salah satu contohnya seperti aplikasi Raja Ongkir. Kita gunakan itu akan ditentukan, kita hanya cantumin alamat lengkap, kecamatan sampai ini seluruhnya ya, itu akan otomatis keluar angkanya. Jadi pengiriman sekarang itu udah begitu mudah, tidak seperti dulu lagi. Banyak sekali jasa kurir yang kita bisa gunakan, dan mereka bisa juga sampai apa? Pick up, ngambil di tempat kami, tempat kita. Coba cari informasi yang ada itu, karena itu begitu mudah sekali dan sangat-sangat terbantu. Customer kita udah bisa mengetahui kalau dia beli sekian, jadi kita harus berikan timbangannya dulu ya. Jadi contohnya di tas kami 1 kilo itu isinya 3. Aplikasi itu kita ngisi. Jadi sehingga customer itu waktu dia taruh 5, otomatis akan ketahuan berapa ongkosnya. Dia tambah cuma 1, ketahuan ongkosnya itu berapa. Jadi kita harus timbang dulu, itu akan masuk ke aplikasi itu. Begitu juga packaging yang kita lakukan, dan sangat terbantu dengan aplikasi platform-platform yang ada. Gitu, Pak. Jadi delivery mudah ya, Pak ya, bukan kita yang mendeliver, kita tanggal siapkan, di pick up, kemudian mereka deliver dan ya. Oke. Pemirsa, waktu kita tidak terasa sudah berakhir, dan di bagian akhir ini saya ingin memberikan kesempatan ke Prof. Daniel sebagai closing statement. Prof. Daniel, silakan. Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi bagi para pemirsa, sudah saatnya bagi kita untuk beralih ke penjualan online, dan boleh dimulai dari yang kecil ya. Dan kalau sudah mulai besar, kita bisa adopsi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karel ya, dengan beriklan yang lebih masif ya, dan di bidang online. Tetapi mau tidak mau, kalau kita ingin meningkatkan penjualan kita, kalau kita ingin meningkatkan omset produk kita, maka untuk ke depan kita mesti beralih ke penjualan online atau digital. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih Prof. Daniel, Pak Karel Palar, dan Bapak John Lee ya. Pemirsa, kalau boleh saya ringkaskan, penjualan online merupakan sebuah bukan hanya kebutuhan, tetapi keharusan pada zaman sekarang. Pak Karel tadi menceritakan ada banyak alasan kenapa kita harus beralih dari penjualan konvensional dengan menggunakan penjualan online pada saat ini. Di antaranya adalah ya efektivitas, kemudian semuanya dipermudah, termasuk pembayaran, ada kontrol di sana, dan terutama adalah pengalaman Pak Karel, beliau dan perusahaannya dapat meningkatkan penjualan sampai 200-300% dibanding ketika mereka menggunakan cara-cara konvensional. Sudah saatnya kita beralih ke era digital. Kita ikutin, mari belajar. Bagi para pemula, kita percaya bahwa kesempatan ini adalah sebuah peluang yang dapat kita gunakan bersama. Atas nama kru Hope Channel dan ASI Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara pada malam hari ini. Kamu bisa, Tuhan memberkati.